Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan bahasan, saya akan sampaikan ada pertanyaan dari seorang jamaah ibu-ibu dari jamaah ummahat. Kata beliau, ini pertanyaan dititipkan kepada takmir ya jemaah. Saya bacakan pertanyaannya. Afwan akhi, Ustadz Abu Goji ini bagaimana toh? Katanya yang dibahas mengubah batas tanah. Kok jadi perzinahan toh? Ini membingungkan. Ini yang bahasan kemarin jemaah. Artinya bahasan tentang mengubah batas tanah kurang banyak, tapi saya lebih banyak membahas kepada hadis-hadis berkaitan tentang masalah zina, liwat ya, dan yang lainnya. Nah, mungkin kita tambahkan pembahasan berkaitan ini sangat bagus ya. Ini termasuk jamaah yang kritis, termasuk ini kecerdasan beliau ya, karena berarti beliau betul-betul menyimak bahwa bahasan tentang mengubah batas tanah itu memang kurang ya. Maka kita akan tambahkan sedikit bahasan. Jadi para jamaah sekalian, Imam Adz-Dzahabi di poin yang ke-56 ya, dosa besar yaitu man ghayyara manaral ardi, itu orang yang merubah manaral ardi, mengubah batas tanah. Itu salah satu dari tafsiran batas tanah. Karena manaral ardi ini ada dua tafsiran, dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud manaral ardi yakni hududu al-ard allati tufassilul huquq, yaitu batasan-batasan tanah yang membedakan hak kepemilikan. Ini makna yang pertama, dan ini makna yang kuat. Adapun ada makna lain dijelaskan oleh Syekh Fauzan juga, diantaranya yang dimaksud manarul ardi yakni alamatul ardi, yakni tanda-tanda bumi allati yahtadi bihan nasu fi turuqihim. Tanda-tanda bumi yakni rambu-rambu yang manusia mengambil arah petunjuk dari rambu-rambu tersebut. Ini sebagaimana kata Syekh Fauzan, ini di antara maknanya adalah taghyiru alamatit tariq, yakni merubah tanda jalan, allati wada'aha nizamul murur, yang dibuat oleh aturan lalu lintas. Jadi yang kedua maknanya apa jemaah? Tanda-tanda lalu atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, makna yang pertama kita akan kaji. Mudah-mudahan ibu yang tanya hadir bu insyaallah. Ya. Taib. Oh, tapi ada rekamannya insyaallah ya, ada rekaman. Jadi yang pertama, merubah batasan hak kepemilikan tanah. Ini adalah perkara kedoliman para jemaah. Dan ini dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain.
Ya. Di antaranya hadis yang khusus tentang mengambil tanah orang lain walaupun satu jengkal. Kata Nabi SAW, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi, siapa yang mengambil tanah orang lain sedikit pun yang tanpa haknya, apa balasannya kata Nabi? Khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin, akan dibenamkan, ditenggelamkan di hari kiamat nanti ke 7 dasar bumi. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, man zalama, siapa yang zalim. Zalim yakni mengambil harta tanah orang lain qida shibrin, walaupun ukuran satu jengkal saja, minal ard, dari tanah, maka tuwiqahu min sab'i aradin, maka dia akan dikalungkan nanti 7 lapis bumi. Dan ini menunjukkan para jamaah sekalian bahwa bumi itu sebagaimana langit dalam hal jumlah. Langit ada 7 tingkatan, bumi pun ada 7 darokat. Kalau langit 7 darajat, kalau bumi 7 darokat, 7 lapis ke bawah. Ya, itu bumi. Dan dalil bahwa apa jemaah, bahwa bumi itu 7 seperti langit adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 12 para jemaah. Ini faedahnya. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan juga bumi seperti langit. Yang seperti langit, bumi ini apa ya jemaah? Apakah bentuknya? Langit ini lebih dahsyat daripada bumi. Wassamaa banainaha bi aidin. Kalau langit penciptaannya kata Allah bi aidin, ay bi quwwatin. Maka yang sama langit dengan bumi ini apanya? Bumi sama dengan langit? Bukan bentuk, bukan sifat, tapi adadnya. Adadnya apa adad? Jemaah, bilangannya, ya, sebagaimana dalam hadis tadi, tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin, akan dikalungkan pada hari kiamat, ya, 7 lapis bumi tersebut. Padahal yang didolimnya cuma berapa? 1 jengkal saja. Baik. Nah ini para jemaah sekalian, firman Allah. Ini kita harus waspada, hati-hati, karena banyak terkadang di kampung-kampung sendiri kalau dia lagi membuat pematang gitu ya, sawah, kadang digeser dikit, sejengkal, lama-lama 2 meter. Nah, sejengkal saja 7 lapis bumi, bagaimana kalau 2 meter? Bagaimana kalau 1 hektar? Ada loh yang 1 hektar, cara bagaimana? Dengan diajukan ke pengadilan supaya dia bisa mengambil hak orang lain. Dibuatlah seolah ini tidak lengkap, tidak ada surat-surat, padahal itu hak milik dia. Tapi dia berbuat dolim demikian. Nah ini kita harus waspada, hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Quran, kita dilarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara batil. Wala ta'kulu, dalam surah Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian makan harta-harta sesama kalian dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, lalu diajukannya ke pengadilan supaya apa? Litakulu fariqan min amwalin nas bil ism, supaya mengambil harta, memakan harta orang, mengambil harta orang, merampas tanah orang. Karena mungkin kalau langsung mengambil tidak bisa, maka dia lewatlah jalur pengadilan. Ya. Kata Allah, dengan cara dosa, mengambil harta orang dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa itu adalah dosa kedoliman. Jadi lafadznya para jemaah, dengan lafadz siapa yang dolim mengambil tanah orang. Dalam lafadz yang lain, manik tata'a haqqam ri'in muslim. Dalam lafadz yang lain, dalam lafadz yang lain, siapa yang mencuri, itu jemaah. Nah ini berarti kedoliman, dan kedoliman berkaitan tanah ini adalah kedoliman terhadap orang lain. Karena kedoliman ada 3 macam.
Kedoliman itu ada berapa macam jemaah? Ada 3. Yang pertama al-zulmu 'ala Allah, dolim dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dolim kepada orang lain. Nah, dolim kepada orang lain itu dalam 3 hal. Satu, dolim pada harta seperti ngambil tanahnya orang, hartanya orang. Yang kedua, dolim pada kehormatan, menghina, mencaci, menggibah. Dan yang ketiga, dolim pada orang lain, dolim pada jiwa dan darah. Jiwa atau darah dengan cara apa? Membunuh atau menganiaya. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para jemaah sekalian, yang paling berat ini dolim kepada orang lain ini. Artinya berat dalam pertanggungan jawab. Kalau dolim kepada Allah memang dolim yang paling besar jemaah ya, kesyirikan. Tapi dari sisi pertanggung jawab, dolim kepada Allah, kalau taubat kepada Allah selesai. Tapi dolim dengan kaitannya orang lain, hartakah dia, nyawakah dia, dan yang lainnya, maka ini yang berat. Disebutkan dalam hadis yang menunjukkan beratnya dolim kepada orang lain jemaah. Nabi mengatakan ad-dawawin indallah salatah, bahwa catatan amal, pertanggungjawab dari amalan, buku catatan amal yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat itu ada 3 macam kata Nabi. Sebagaimana keduliman ini 3 macam. Yang pertama, diwanun la ya'ballahu bihi syai'an. Pertama, buku catatan yang Allah tidak pedulikan. Yang Allah tidak pedulikan, yakni khalas dianggap biasa oleh Allah, dimaafkan istilahnya. Yang pertama yang Allah tidak pedulikan, ya. Yang kedua, diwanun la yatrukullah minhu syai'an. Nah ini dia, catatan amal yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, harus dikejar, harus dipertanggungjawabkan ini. Kalau yang tadi buku catatan pertanggungjawaban dari amal yang Allah tidak pedulikan, artinya apa? Dosa maksiat seperti berzina itu ringan, Allah tidak pedulikan itu, Allah ampuni, selesai, tidak masalah. Zina itu tidak masalah. Maksudnya apa? Dibandingkan dengan kedoliman-kedoliman yang lain, dosa-dosa yang dilakukan hamba itu mendolimi diri sendiri, itulah ya'ballahu bihi syai'an, enggak pedulikan, Allah ampuni maknanya, enggak masalah. Yang kedua, dewanun la yatrukullahu minhu syai'an, buku catatan yang tidak dibiarkan oleh Allah sama sekali, harus dipertanggungjawabkan. Ini kedoliman terhadap orang lain, ngambil tanah orang, ngambil harta orang, menggibah orang, membunuh, menyakiti, melukai, ini yang tidak akan bisa lepas. Bahaya jemaah. Jadi zina itu kecil, dosa zina, dosa zina, dosa minum khamar, dosa-dosa yang dilakukan sendiri, dolim terhadap diri sendiri, taubat selesai, Allah ampuni jemaah, bebas di akhirat. Tapi berkaitan dengan harta orang, tanah milik orang lain, dikejar sampai akhirat nanti. Utang kepada orang tidak bayar, dikejar sampai akhirat jemaah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Dewanun la yaghfiruhullah. Dewanun la yaghfirullah, buku catatan pertanggungjawab yang tidak diampuni Allah. Apa ini? Kalau mati belum tobat ya ini? Apa ini jemaah? Hah? Yang tidak diampuni? Kedoliman kepada Allah berupa syirik akbar. Ojo ngomong syirik tolong jemaah. Karena kalau syirik kecil itu ada khilaf ulama ya, diampuni atau tidak. Ada khilaf ulama. Walaupun pendapat yang hati-hati dan kuat, syirik kecil pun sama. Tapi kalau pastinya ijma ulama itu syirik yang tidak diampuni kalau mati belum taubat adalah syirkun akbar, syirkun akbar. Adapun syirik kecil, kalaupun tidak taubat syirik kecil, ini khilaf ulama.
Yang pertama tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, bisa diampuni, bisa tidak. Namun pendapat yang lebih hati-hati, syirik kecil itu sama dengan syirik besar, tidak juga diampuni jemaah kalau belum tobat. Tapi bedanya apa? Kalau syirik kecil tidak kekal di neraka, kalau syirik besar kekal di neraka. Itu loh. Cuman masalah diampuni tidaknya ada khilaf ulama. Jumhur mayoritas ulama syirik kecil itu tahtal masyiah, sama dengan dosa-dosa besar. Taib, ala kulli hal jemaah, Nabi menjelaskan yang tiga ini. Kita baca penjelasan Nabi. Fa amma dewanul ladzi la yaghfiruhu Allah fasyirku billah. Adapun dewan, buku catatan, yakni catatan dosa, pertanggungjawaban dosa yang tidak diampuni Allah adalah syirik kepada Allah. Lalu Nabi membaca firman Allah, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah maka haram atasnya surga. Ya. Yang kedua, wa amma daywanul ladzi la ya'ballahu bihi syai'an. Adapun buku catatan dosa, pertanggungjawaban dosa yang Allah tidak pedulikan. Enggak pedulikan yakni Allah maafkan. Fadulmul 'abdi nafsahu fima bainahu wa bainallah. Itu dosa hamba antara dirinya dengan Allah saja. Enggak ada sangkut paut dengan orang lain. Dosa dia dengan hamba, dengan Allah, contohnya zina. Dosa dia dengan Allah, maka itu Allah tidak pedulikan. Apa makna kepedulikan? Allah maafkan, itu maknanya. Lalu apa contohnya kata Nabi? Min saumi yaumin tarakahu, ya, atau tarkahu, atau salatin tarkaha. Contohnya puasa yang dia tinggalkan, berzina, puasa dia, yang meninggalkan kewajiban atau jatuh kepada keharaman. Fa innallaha yaghfiru dzalik wa yatazawwaju in syaa'a. Maka sesungguhnya Allah, kata Nabi, ampuni, Allah maafkan itu. Maka ini menunjukkan jemaah, ini dalil menunjukkan kepada madhab jumhur ulama yang mengatakan kalau sholat ditinggalkan satu kali misalnya karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban, maka ini tidak kafir. Yang meninggalkan sholat itu kalau alasannya bukan karena meyakini sholat tidak wajib, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, masih meyakini sholat wajib tapi tidak sholat karena malas atau karena meremehkan sholat, maka ada khilaf ulama. Menurut madhab Hambali kafir, menurut madhab jumhur tidak kafir. Dan termasuk dalilnya hadis ini. Apa kata Nabi? Adapun dewan yang Allah tidak pedulikan itu dosa hamba antara dirinya dengan Allah. Contohnya puasa Ramadan yang dia tinggalkan, sholat wajib yang dia tinggalkan. Yani Allah mengampuninya, Allah memaafkannya jika Allah menghendaki. Tapi jika tidak berarti Allah azab sesuai dengan kadar dosanya. Nah ini yang terakhir jemaah. Wa amma dewanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an. Adapun catatan dosa, pertanggungjawaban dosa yang tidak ditinggalkan, tidak akan dibiarkan, tapi akan dipertanggungjawabkan, yaitu fadzulmul ibadi ba'dihim ba'dan, itu kedzaliman hamba atas satu sama lain. Termasuk tadi tentang dolim terhadap tanah yang diambilnya. Lalu kata Nabi, al-qasasul la mahalata, pasti akan ditegakkan qisas, tidak mau tidak, pasti. Ini bahaya cuma. Maka segera taubat kepada Allah, kembalikan harta itu kepada orang lain. Kalau sudah tidak memungkinkan maka sedekahkan. Orang yang sudah mati, nggak ada lagi di mana rimbanya, kita tidak tahu. Maka segera sedekahkan atas namanya. Ya Allah, saya bertobat ya Allah atas kedoliman saya dulu terhadap harta si fulan, dan si fulan sekarang tidak ada di mana rimbanya ya Allah. Saya sudah berusaha mencari tapi tidak ketemu ya Allah. Maka ini saya sedekahkan atas namanya ya Allah. Dulu berapa harta yang diambil sedekahkan. Jelas ya jemaah. Ada kisah jemaah tentang masalah ini. Bahkan dolim terhadap harta orang, mengambil tanah orang satu jengkal di dunia para jemaah, Allah akan hukum dia di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, ini seorang
salah satu dari sahabat 10 sahabat yang dijamin surga. Itu dia mengatakan bahwa ada seseorang perempuan namanya Arwa. Arwa ini seorang wanita, khasammathu fi ba'di darihi. Dia bersengketa dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid yakni terdolimi dia. Jadi wanita ini mengatakan itu rumah-rumahnya, miliknya, sengketa tanah. Maka Sa'id bin Zaid dia bersabar, ya, bahwa itu tanah diaku oleh seorang wanita ini. Maka kata Sa'id, biarkan sudah, saya sabar. Karena saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan hadis yang tadi, man akhadha shibran minal ard bighairi haqqihi, siapa yang mengambil harta orang, tanah orang satu jengkal tanpa hak, tuiqahu fi sab'i aradin yaumil qiyamah, akan dikalungkan nanti 7 lapis bumi di hari kiamat. Saya dengerin dari Nabi, kata Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu salah satu 10 yang dijamin surga cuma. Kan ada 2 Sa'ad, satu Sa'ad bin Waqqas, satunya Sa'id. Jadi ada 2 Sa'ad cara menghafalnya. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang satu lagi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amr. Taib. Lalu dia doa kepada Allah. Orang yang terdolimi cuma mustajab doanya. Maka hati-hati, kata Nabi, ittaqi da'watal madlum. Takutlah kalian dengan doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Ya, ini mustajab, langsung tembus. Orang yang didolimi. Hati-hati, takutlah kita. Ya. Saya punya kisah berjamaah Syekh Said Misfar hafizahullah, beliau menceritakan di Saudi ada orang Mesir petani kerja di salah seorang Saudi, kerja kebun gitu. Lalu ngerjakan kebun sehari perjanjian 150 real atau 100 real gitu. Selesai kerja mungkin asar, sudah selesai pekerjaan, lalu orang Saudi ngomong, loh kok asar selesai? Padahal memang kerjaan sudah selesai. Baik, sudah selesai. Ya sudah, kamu tak kasih 50 real aja, 50 real sudah. Enggak dikasih full, padahal perjanjian berapa? 100 real. Orang Mesir tentu miskin dia, ya Syekh, masa saya dikasih cuma segini? Dulu tadi janjinya sekian 100, kok sekarang cuma dikasih 50. Lah, enggak ada, maafi, enggak ada, kata orang Saudi. Halas, pergi. Baik. Dalam keadaan dia sakit hatinya karena merasa didolimi, berangkat dia, diterima uang itu, pulang dia. Kemudian Saudi juga dia starter mobil, dia keluar, dan para jamaah sekalian, baru dia keluar di gang rumahnya depan, tiba-tiba langsung kontan para jamaah. Allah azab, kontan, langsung dia ditabrak dengan tabrakan, dia mati, kecelakaan, langsung dikontanin. Maka demikian kedoliman. Hati-hati dengan mendolimi orang lain para jamaah sekalian. Nah, ini kisah siapa? Sa'id bin Zaid ini, dia doa kepada Allah, Allahumma in kanat kadhibah, ya, fa'ami basaraha. Ya Allah, kalau wanita ini memang dusta, dia merampas tanah saya dan bukan hak dia, ya Allah, butakan matanya. Subhanallah. Waj'al qabraha fi dhariha, dan jadikan ya Allah kuburannya di rumahnya sendiri. Jadikan rumahnya kuburannya sendiri. Qal, lalu kata Sa'id, apa yang terjadi berjemaah? Fara'aituha, maka terjadi hukum Allah kontan langsung. Fara'aituha amya taltamisu al-judur. Dia langsung Allah butakan matanya wanita ini. Jelas dia berdusta, jelas dia berbuat zalim. Dia butakan matanya wanita ini, lalu dia meraba-raba, ya namanya orang buta, raba-raba tembok rumahnya. Kemudian dia mengatakan wanita ini, asabatni da'watu Sa'id bin Zaid, sungguh aku telah terkena karma istilahnya, ya, hukuman, telah terkena musibah sebab doanya Sa'id bin Zaid. Maka fabainama hiya tamshi fid dar, ketika dia jalan-jalan di sekitar rumahnya tersebut, lalu hiya tamshi fid dar
marat ala bi'rin fiddar, lalu dia karena buta tadi jalan tidak kelihatan, ternyata dia ada sumur di situ, maka dia langsung jatuh ke dasar sumur, fawaqa'at fiha fakanat qabraha, maka sumur itu jadi kuburannya, artinya mati jemaah akibat zalim. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka hati-hati jemaah, ya, waspada dengan yang namanya kezaliman. Dan banyak kisah-kisah semacam ini, baik kisah-kisah dulu para sahabat, kisah-kisah zaman kita sekarang pun. Taib. Jadi Imam Az-Zahabi memasukkan tentang merubah-rubah batas tanah ini apa? Karena dia dosa yang bahkan merupakan dosa yang berat, tobatnya itu berat, sulit cuma karena harus meminta pembebasan dari orang tersebut, dan bisa kontan loh cuma kedoliman seperti itu, kedoliman berkaitan dengan orang lain. Cukup cuma cukup? Hah? Cukup ya, kurang lebih demikian. Kita masuk sekarang di pembahasan tentang masalah dosa besar mencaci sabbu akabir sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Ini kita belum baca kemarin, tapi sudah saya jelaskan sedikit mukadimah. Jadi mencela para tokoh sahabat. Ya. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Yang pertama adalah firman Allah dalam hadis qudsi, yaitu man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang terhadap Allah. Ya. Telah mengumumkan perang terhadapnya, ini terhadap Allah. Jadi orang yang memusuhi, maka hati-hati cuma. Kita ini tidak boleh mencaci memaki ulama yang menjadi wali Allah. Jadi wali Allah itu orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bertauhid, orang yang ahli sunnah, itu wali Allah. Wali Allah itu bukan ahli syirik, bukan ahli bid'ah. Ya jemaah. Maka yang disebut biasa kuburan wali itu belum tentu wali Allah. Tapi kuburan wali itu bisa jadi dalam tanda kutip kuburan ahli bid'ah sebenarnya. Cuman disebut wali oleh pengikutnya. Makanya rata-rata kuburan ahli bid'ah itu disebut wali, kuburan wali, karena kuburannya dibuat besar, megah, sehingga di masyarakat pemahaman wali adalah siapa wali? Wali itu bukan seperti kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, bukan. Kalau di masyarakat siapa itu wali? Wali adalah yang kuburannya besar, kuburannya megah, kuburannya dibangun, yang kuburannya selalu didatangi di musim-musim tertentu, itu wali. Jadi nek kuburannya biasa itu bukan wali, yang mati itu bukan wali, walaupun itu adalah wali Allah yang paling bertakwa sekalipun. Itu konotasi orang awam demikian, ini bahaya cuma. Sehingga orang awam tak segan-segan mengatakan wali walaupun kepada orang gila. Orang gila, telanjang badan kemana-mana, gila, nggak waras akalnya, tapi disanjung, dipuja, diagungkan, dicumi tangannya, bahkan ditanya, dimintai fatwa pula jemaah. Orang gila padahal. Jadi ini antum lihat sekarang kenyataan kita di masyarakat. Ini keliru. Wali Allah itu orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan orang yang kuburannya dibangun itu wali, bukan. Ya. Bukan yang kuburannya selalu didatangi di musim-musim tertentu, bukan, bahkan itu diharamkan jemaah. Karena mendatangi kubur di musim tertentu, di bulan Rajab, di bulan tertentu, mendatangi kubur rutin di bulan tertentu, maka ini telah menjadikan kubur sebagai perayaan. Kata Nabi apa? Apa kata Nabi? La taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan kau jadikan. Dia doa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala, ya Allah, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan kepada kita, la taj'alu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. Apa maknanya? Yang selalu didatangi di musim tertentu. Tak boleh jemaah. Lihat sekarang kuburan-kuburan yang disebut kuburan wali, ramai di musim tertentu. Ini namanya telah menjadikan kuburan tersebut sebagai perayaan, dilarang oleh Nabi. La taj'al, jangan kau jadikan qabri idan. Ya.
Jadi wali itu siapa? Orang yang bertauhid, orang yang menjalankan sunnah Nabi, itu wali. Maka wali mestinya tidak merokok karena menjalankan sunnah. Wali mestinya berjenggot, bukan wali cukur jenggot. Karena wali Allah betul-betul iman, takwa, menjalankan semua perintah. Dan wali sholatnya di masjid. Itu wali. Pakaiannya tidak haram, tidak dosa, tidak menutup mata kakinya karena haram, karena berdosa. Itu wali. Mesti wali itu seperti itu, sempurna dia. Tidak maksiat. Wali mesti tidak dengar musik. Apalagi main musik, tidak mungkin wali main rebana. Wali tidak main musik jemaah. Sebagaimana Rasul, para sahabat, para tabi'in tidak pernah main musik. Ya. Maka kalau ada wali kok main musik, apalagi joget, naudzubillah. Ya. Maka ini dia wali, orang beriman bertakwa. Nah, Imam Dhahabi membawakan hadis ini, hadis qudsi ini, tujuannya apa? Tujuannya para sahabat itu walinya para aulia. Abu Bakar itu walinya para aulia. Yang berarti mencaci wali biasa saja, orang beriman bertakwa muslim biasa saja, itu termasuk diharamkan, tandanya berarti telah mengumpan perang dengan Allah. Apalagi kalau yang dicela dicaci siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Bahkan orang Syiah bukan hanya mencela jemaah, tapi mengkafirkan, bukan nggak tanggung lagi. Ya. Maka diantara akidah Syiah, antum kenali apa itu akidah Syiah para jemaah? Secara singkat jemaah ya. Satu, akidahnya orang Syiah. Yang pertama, meyakini kafirnya para sahabat dan meyakini bahwa para sahabat murtad semuanya setelah meninggalnya Nabi, kecuali beberapa orang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa kekhalifahan itu bukan hak Abu Bakar, bukan haknya Umar, bukan pula haknya Utsman. Namun khalifah yang sah setelah Nabi wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Kata orang Syiah, para sahabat menyembunyikan nas, menyembunyikan dalil yang menyatakan Ali sebagai orang yang berhak menjadi khalifah. Jadi katanya orang Syiah, Nabi itu ada wasiat, itu, bahwa yang menjadi wakilnya nanti, yang menjadi khalifah adalah Ali. Yang ketiga, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad telah menetapkan 12 imam dari Ahlul Bait sebagai imam yang ma'asum. 12 imam ya. Yang keempat, meyakini Al-Quran tidak terjaga, sudah berubah. Yang merubahnya para sahabat. Yang merubahnya para sahabat. Makanya di antara akidah Syiah itu, kenapa sahabatnya dulu dikafirkan, dicela, supaya gampang nanti merusak, mengobok-obok yang lain. Karena kalau sudah sahabat yang sudah tercela, sudah hancur agama ini, sudah nggak ada lagi Islam berarti namanya. Itu cuma semua sahabat kafir murtad kecuali beberapa orang. Khalas, berarti mananya Nabi Muhammad gagal. Nabi Muhammad gagal berarti menjadi nabi. Ya, semuanya murid-murid Nabi Muhammad semuanya murtad. Berarti juga Islam itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada sudah. Karena yang menyampaikan Islam siapa? Para sahabat. Maka demikian indahnya perkataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq." Kalau kau lihat ada orang yang mencela sahabat, meremehkan satu orang saja dari sahabat dia remehkan. Jangankan semua ya, satu orang saja, maka ketahuilah orang ini zindik. Kata Imam Abu Zur'ah, orang ini zindik. Zindik itu orang apa jemaah? Orang yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Jadi lebih buruk dari munafik zindik itu. Kalau munafik itu masuk Islam, pura-pura masuk Islam untuk cari hidup, untuk cari aman. Itu munafik, sih lumayan. Tapi zindik enggak, masuk Islam itu untuk merusak, memang untuk mengobok-obok Islam dari dalam. Siapa contohnya? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Contohnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang itu diikuti oleh orang-orang Syiah. Ya. Apa kata Imam Abu Zur'ah? Karena Rasul menurut kita adalah hak, Quran juga hak. Nah, yang menyampaikan Quran dan Rasul kepada kita adalah siapa? Ashabu Rasulillah. Yang menyampaikan Quran dan hadis dan sunnah kepada kita siapa? Para sahabat Rasulullah.
Makanya kata beliau, innama yuriduna ayyujarrihu syuhudana. Maka mereka orang-orang yang zindik tadi mencela para sahabat untuk supaya apa? Supaya untuk merusak ya para saksi-saksi kita, untuk liyubtilul kitab wa sunnah, untuk membatalkan Al-Quran dan sunnah. Ini kalau sudah sahabat tercela, maknanya Quran sunnah sudah enggak teruji lagi. Makanya mereka wajar mengatakan Quran sudah tidak terjaga lagi, dirubah-rubah, dan yang merubahnya adalah para sahabat. Ya, Quran yang asli ada pada mereka. Terus yang berikutnya meyakini beribadah dengan cara bertawasul kepada imam-imam mereka, ya. Dan meyakini imam mereka menguasai alam semesta, ikut menguasai alam, yang disebut dengan wali kutub. Dan ini juga ada dengan akidah sufi. Jadi Syiah dengan sufi itu sebenarnya 11-12 ya. Maka yang suka merayakan, yang suka merayakan perayaan. Bahkan tokoh Syiah di Indonesia mengatakan Maulud itu pertama tawassul, maulud dan segala macam Syiah. Diakui orang Syiah yang melakukan. Dan memang benar sejarah mengatakan demikian. Maulud pertama terjadi dilakukan oleh Bani Fatimin di abad keempat, orang Syiah. Nah, demikian berjamaah akidah Syiah. Dan banyak yang lainnya ya. Ini hanya diantara saja. Berikutnya para jemaah sekalian, dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci, mencela para sahabatku. Falladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang kalian itu berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai infak sahabat walaupun satu mud, makanan. Antum infak emas, sahabat walaupun satu mud makanan atau separohnya, yaitu segenggam, maka tidak akan bisa kita menyamainya. Dan ternyata para jamaah, di antara yang membuat demikian itu adalah keutamaan mereka, keimanannya mereka. Jadi sehebat apapun ibadah setelah orang-orang setelah zaman sahabat tak akan bisa. Dan bukan dengan banyaknya sholatnya, bukan dengan apa-apanya, tapi dengan iman yang ada dalam jiwa-jiwa mereka yang tidak bisa terkalahkan. Kalau masalah amal mungkin ada yang lebih banyak. Bahkan kata Nabi, orang-orang Khawarij itu, apa karakter orang Khawarij ahli bid'ah ini? Kata Nabi kepada para sahabat, tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian wahai para sahabat akan meremehkan sholat kalian kalau kalian lihat mereka sholat. Jadi ciri ahli bidah itu semangat ibadahnya jemaah. Maka manusia enggak dilihat bagaimana banyaknya ibadah, tapi benarnya ibadah itu di atas sunnah walaupun mungkin sedikit. Kita sering menyampaikan demikian jemaah. Ini bukan berarti kita nih enggak boleh ibadah. Bukan berarti ibadah sedikit afdal, tidak. Kita sedang membandingkan ibadah yang banyak tapi bid'ah itu tidak lebih baik daripada ibadah yang sedikit tapi sunnah. Saya sampaikan kemarin juga bahwa ahli bid'ah walaupun dia ulamanya, tokohnya, tetap tidak lebih mulia daripada ahli sunnah walaupun awam. Ini saya akan tidak mengajarkan bodoh kepada jamaah. Saya ini sedang membandingkan ulama tapi ahli bid'ah, ulama yang bisa baca kitab gundul, yang ngerti bahasa Arab, ulama tokoh tapi bid'ah sesat, tidak lebih mulia dibandingkan ahli sunnah yang mendapat petunjuk dari Allah. Dia tidak bisa baca kitab gundul misalnya. Mana yang mulia? Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Apakah mulia dia? Lah, dia hina jemaah. Dia hina. Walaupun Jaham bin Safwan itu bisa baca kitab ahli dan sebagainya, tapi sesat ahli bidah. Maka hakikat ulama bagi ahli bidah itu hakikatnya bukan ulama, orang jahil hakikatnya. Maka kita katakan ahli sunnah walaupun awam lebih baik daripada ahli bid'ah walaupun tokohnya, karena ahli bid'ah mengajak kepada neraka. Dan siapa ahli bid'ah contohnya? Jaham bin Safwan contohnya. Ya, orang-orang tokoh-tokoh yang sesat. Waliyadzubillah. Nah, sama halnya banyak ibadah tapi bid'ah tidak baik. Mendingan ibadah
Yani lebih utama ibadah sedikit tapi sesuai dengan sunnah. Ya tentunya nih istimewanya apa jemaah? Ahli sunnah yang alim tentu, ahli sunnah yang banyak ibadah tentu. Tapi kalau kita bandingkan gitu jemaah, supaya kita paham betapa rusaknya namanya bid'ah ini. Sampai-sampai ulamanya pun dianggap bodoh karena dia apa? Sesat. Bagaimana dia disebut berilmu kalau kelakuan sesat, kelakuan syirik, kelakuan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi kata Nabi, jangan mencela para sahabatku. Para jamaah sekalian, mencela sahabat itu ada 3 hukum. Mencela sahabat ada 3 hukum. Yang pertama, man sabba sahaba jumlatan fa hukmuhu kufrun mukhrijun minal millah. Siapa yang mencela itu tidak mengkafirkan loh jemaah. Mencela itu tidak mengkafirkan, enggak. Mencela itu contohnya sahabat ini buruk, rusak, ya, kurang ajar. Itu mencela. Nah, kalau mencela sahabat jumlatan tuh hampir keseluruhan mencela. Apalagi mengkafirkan lah, kita nggak ngomong mengkafirkan, ini mencela. Kalau mengkafirkan jelas sahabat jemaah, jelas nggak usah dibahas. Mengkafirkan sahabat itu jelas dia kufur, kembali ke kufuran itu kepadanya. Makanya Imam Az-Zahabi subhanallah di dalam penjelasannya nanti mengatakan tentang siapa yang mengkafirkan, bukan sahabat loh, mengkafirkan orang Islam, maka kekufuran kembali kepadanya. Apalagi mengkafirkan siapa? Sahabat. Ini namanya berdalil dengan qiyas aulawi namanya. Qiyas aulawi. Mengkafirkan orang Islam saja tidak boleh. Ya, kalau dia memang tidak jatuh kepada kekufuran, apalagi mengkafirkan Abu Bakar, Umar, tentu lebih buruk lagi. Jelas jemaah ya. Ini mencela sahabat secara jumlah itu secara hampir keseluruhan, maka kufur orang ini dan keluar dari Islam. Kenapa? Konsekuensinya apa jemaah? Kok bisa kafir? Karena berarti dia mencela manusia yang Allah puji. Berarti konsekuensinya mendustakan Quran. Itu konsekuensinya. Kenapa dikafirkan? Kan kafir itu harus ada muncul dari konsekuensi jemaah. Kenapa para dukun dikafirkan? Dari 2 sisi konsekuensinya. Pertama, mengaku tahu perkara gaib. Ngaku tahu perkara gaib berarti mendustakan Quran, karena di Quran gak ada yang tahu gaib kecuali siapa? Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dukun dikafirkan dari sisi apanya? Dari sisi muamalahnya dia dan interaksi dia dengan syaitan, sehingga melakukan amalan-amalan kekufuran, kesyirikan, menyembelih untuk jin dan semisal. Dari sisi itu dikafirkannya dukun. Sekarang orang yang mencela sahabat jumlatan secara hampir keseluruhan kok dikafirkan? Karena konsekuensinya apa? Dia mencela orang yang Allah puji, berarti mendustakan apa? Al-Quran. Itu konsekuensi. Kedua jemaah, man sabba man jaa fihi fadlun khas minas sahabah fa hukmuhu kufrun aidan. Yang kedua, siapa yang mencela seorang sahabat, tapi seorang sahabat ini memiliki keutamaan khusus, ada dalilnya, maka sama dia kufur. Kenapa kok kafir? Karena berarti dia merendahkan, menghina, melecehkan sesuatu yang wahyu yakni Rasul memuji. Seperti Bilal. Kata Nabi, Bilal itu di surga. Nah, kalau orang mencela Bilal berarti kafir. Jelas jemaah? Mencela siapa? Antum lihat sahabat yang ada fadilah khususnya, antum lihat siapa? Dicela maka kufur, keluar dari Islam. Yang ketiga, ini baru man sabba ahadan minas sahabah mimman lam ya'ti fadlun khas. Siapa yang mencela salah seorang dari sahabat namun tidak ada fadilah khususnya, maka dia fasikun wa hukmuhu kabiratun minal kabair. Maka ini tidak sampai kafir. Kenapa? Karena sahabat ini tidak ada dalil khususnya yang menunjukkan dia fadilah, punya utama. Jelas ya? Contoh jemaah, kadang-kadang kita bingung karena banyak sekali sahabat yang memiliki keutamaan dasarkan dalil yang khusus. Contoh jemaah, Himar al-Mujashi'i. Ada seorang sahabat namanya Himar al-Mujashi'i contohnya. Dan itu meriwayatkan hadis juga. Itu enggak ada fadilah khususnya. Dia mencelanya hanya kabirah min kabairi adz-dzunub. Jelas jemaah ya?
Kita baca lagi. Taib, kemarin sudah saya sampaikan ya, tingkatan para sahabat ada 9 tingkatan jamaah ya. Sudah ya? Siapa yang pertama? Khalifah yang 4. Yang kedua, 10 sahabat yang dijamin surga. Yang ketiga, yang masuk Islam sebelum perang Badar dari kalangan Muhajirin. Yang keempat, yang masuk Islam sebelum perang Badar dari kalangan Ansar. Nanti akan kita bahas Ansar jemaah, insyaallah di pertemuan berikut insyaallah. Yang kelima, yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah dari kalangan Muhajirin. Yang keenam, yang masuk Islam dari kalangan Ansar yang sebelum Hudaybiyah. Yang ketujuh, yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin setelah Hudaybiyah. Yang kedelapan, dari Ansarnya setelah Hudaybiyah. Dan yang terakhir, yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Inilah urutan tingkatan para sahabat. Terakhir jemaah, hak para sahabat, ini kewajiban kita kepada para sahabat. Yang pertama, antum catat saja secara singkat. Yang pertama, meyakini keutamaan mereka. Jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa para sahabat itu mulia. Dalilnya 1 At-Taubah 117. Yang kedua Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Taib. Adapun hadis banyak sekali, diantaranya khairun nasi qarni, kata Nabi kan ya, summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia generasiku. Taib. Kemudian yang kedua jemaah, hak para sahabat, kewajiban kita adalah mahabbatuhum wa muwalatuhum, yakni mencintai mereka dan membela mereka. yakni mencintai mereka, termasuk mendoakan mereka, ya, menolong mereka, membela mereka. Maka kalau antum dengar ada sahabat dicela dicaci, antum harus bela. Minimal antum ingkari, kalaupun antum tidak bisa untuk membelanya di hadapan orang yang mencelanya, antum pergi. Jangan duduk di majelis itu. Ya. Karena Allah telah mewajibkannya di dalam surah Al-Hasyr ayat 10 jemaah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Kemudian yang ketiga, al-kaffu amma syajara bainahum. Menahan diri kita untuk tidak ikut campur dalam perselisihan mereka. Tidak boleh antum, saya berpihak kepada Ali, saya berpihak kepada Muawiyah ketika mereka perang. La, nggak usah, itu bukan urusan kita. Biarkan mereka berperang, itu ijtihad mereka, yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Itu prinsipnya. Jadi kalau antum mendengar berita, membaca sejarah kalau sahabat berperang, para sahabat saling bunuh, antum ingat 2 hal. Ketika antum mendengar orang sahabat begini-begini, atau sahabat perang, sahabat saling bunuh, antum ingat 2 hal. Yang pertama, riwayat itu pasti sahih atau tidak, karena banyak riwayat yang ditambah-tambah. Apalagi kalau datang dari orang-orang Syiah, naudzubillah. Pastikan riwayat itu sahih atau tidak kalau sahabat itu memang saling bunuh atau berperang dan semisalnya. Kalau sudah benar riwayatnya, yang kedua, kalau sudah riwayatnya benar, Ali perang kok sama Muawiyah, saling bunuh kok mereka, bahkan banyak korban. Taib. Yang kedua, apa yang kedua jemaah? Yang kedua, bahwa mereka walaupun punya kesalahan, ingat kebaikannya ibarat lautan yang tak bertepi dan kesalahannya ibarat setetes air. Bayangkan, kebaikannya lautan yang tak bertepi dan kesalahannya sahabat apa? Ibarat setetes air. Yani nggak ada pengaruhnya cuma. Allah kan sudah mengampuni semua. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, kata Allah. Amalkan, lakukan sesukamu wahai para sahabat. Aku sudah ampuni kalian. Jadi sahabat walaupun mereka saling bunuh, sudah dimaafkan Allah semuanya. Sudah dimaafkan. Dan mungkin tambahkan yang ketiga jemaah. Tambahkan yang ketiga, para sahabat walaupun saling berperang karena ijtihad dasarnya, bukan karena rebutan harta dan semisalnya, tapi karena dasarnya ijtihad. Ini dasarnya mereka ingin, ya, merasa ini yang benar, harus didahulukan. Ali nuntut
atau Muawiyah nuntut kepada Ali apa? Pembunuh Utsman, Muawiyah nuntut kepada Ali, pembunuh Utsman segera adili. Kata Ali, iya tapi nanti setelah suasana aman. Ini sekarang kan namanya mengadili orang, itu harus kita lihat. Nah, apalagi zaman sekarang tuh jemaah, menghukum tidak sembarangan, harus ada apa namanya itu kalau mencari-cari data itu dulu tuh apa namanya? Observasi itu kalau kita ke dokter jemaah di apa dulu? Investigasi apa investigasi? Baik. Jadi kata Ali harus diinvestigasi dulu, tidak sembarangan. Lah kata Muawiyah sekarang harus tuntut karena itu kerabat saya. Jadi antara Ali dengan Muawiyah rebutan apa? Rebutan ijtihad mana yang harus didahulukan. Kata Ali tegakkan dulu khilafah. Kata Muawiyah lah harus diadili. Hanya masalah itu. Makanya kata para ulama, Ali tidak murni benar, Muawiyah apalagi. Yakni para jemaah, dua-duanya salah. Ali ya salah, Muawiyah pun salah. Tapi yang akrab kepada kebenaran adalah Ali. Muawiyah salah, Ali juga salah. Tapi yang akrab adalah apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, mereka perang dasarnya itu bukan perang-perang rebutan harta dan semisal. Maka ini 3 hal poin ya, atau 3 poin tentang berkaitan kalau ada fitnah-fitnah tentang para sahabat. Jadi menahan diri dari perselisihan mereka, bahwa mereka orang-orang yang berijtihad. Nah, baik, kita baca selesaikan apa kata Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Kata beliau, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Mereka diperintah untuk memohonkan ampun untuk para sahabat Muhammad, mereka malah mencacinya. Rawahu Hisham an Abihi an Aisyah. Ini perkataan Aisyah ini adalah sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Syiah, ya walaupun Aisyah tidak memaksudkan orang Syiah, tapi akan muncul orang-orang seperti itu jemaah. Mereka diperintah untuk memohonkan ampun ya kepada para sahabat, malah mereka mencacinya. Taib. Wa yurwa 'ani Nabi, juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Siapa yang mencela para sahabatku maka dia adalah mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa qala Aliyun, berkata Ali, yakni Ali bin Abi Thalib, waladhi falaqal habbah, dan demi zat dia bersumpah, demi zat yang telah falaqa, yang telah membelah al-habbah, biji atau benih, wa bara'an nasmata, dan demi Allah yang telah wa bara'atu menciptakan, ay khalaqa an-nasmata, nasmatu yakni nyawa atau jiwa, ini yang telah menciptakan jiwa. Ini Ali bersumpah demi Allah, zat yang telah membelah biji supaya tumbuh, dan demi Allah zat yang telah menciptakan nyawa. Innahu ya la ahdun nabi al-ummi, sesungguhnya janji Nabi yang ummi. Ummi ini buta huruf jemaah. Ummi itu tidak bisa baca tulis. Jangan ditakwil-takwil kepada yang lain. Dan ini bukan penghinaan, tapi justru ini mukjizat. Nabi Muhammad disifati ummi, ini justru mukjizat bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, berarti wahyu yang dia sampaikan bukan karangan. Kalau bisa baca tulis bisa jadi karangannya Muhammad, tapi wahyu ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini justru mukjizat. La yuhibbani illa mu'min wa la yubghidhani illa munafiq. Jadi Ali bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah janji kepadaku bahwa tidaklah orang mencintai Ali yani kecuali orang beriman, dan tidaklah membenci Ali kecuali orang munafik. Ya. Baik. Fa idza kana hadza qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali. Maka jika demikian, kata muallif Imam Zahabi, jika demikian disabdakan Nabi tentang haknya Ali, ya jemaah, maka fasiddiqu, maka hak Abu Bakar tentu lebih bil aula wal ahra, tentu lebih utama lagi, lebih patut lagi, li'annahu afdalul khalqi ba'da nabi,
Karena apa? Karena Abu Bakar adalah makhluk yang paling mulia, makhluk loh jemaah. Abu Bakar manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia setelah Nabi, setelah Rasul. Berarti setelah para Nabi, para Rasul, yang paling mulia manusia siapa jemaah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kalau Nabi Muhammad mengatakan demikian, tidaklah mencintai Ali kecuali orang beriman, tidaklah membenci Ali kecuali orang munafik, lebih-lebih lagi untuk siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jelas ya? Nah, kita ahli sunnah ini adil, kita sampaikan bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan cukup keutamaan Ali adalah hadis Nabi tentang perang Khaybar. Kata Nabi, bendera ini ya, bendera ini akan diberikan besok ini ketika perang Khaybar kepada orang yang dia cinta Allah dan Rasul, dan Allah Rasul pun cinta dia. Tuh. Siapa yang dimaksud? Ali. Karena ketika besoknya sahabat datang ingin diberi bendera, ternyata Nabi tanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali katanya. Padahal sahabat sudah nunggu-nunggu pengen dikasih bendera. Karena apa jemaah? Karena yang dikasih bendera kata Nabi dia dicintai. Itu loh. Jadi sahabat itu rebutan jabatan. Para sahabat rebutan jabatan pada saat perang Khaybar. Makanya kata Umar, "Nahnu la nuhibbul imarah ila hina idzin." Kami ini para sahabat orang yang tidak suka jabatan. Para sahabat orang yang tidak suka jabatan. Tapi di saat perang Khaybar, para sahabat rebutan pengen jabatan. Kenapa? Bukan jabatannya, tapi fadilahnya dicintai Allah dan Rasul. Jelas? Bukan seperti orang sekarang. Mohon doa restunya, pilih saya, insya Allah amanah. Kalau saya terpilih BPJS gratis. Itu aja. Minta dipilih dulu, tidak boleh begitu. Pejabat kalau minta dipilih sudah tidak benar itu jemaah. Sudah tidak benar. Pejabat itu dipilih bukan minta dipilih, bahkan gelontorkan duit untuk supaya naik. Nanti kalau pas naik jadi pejabat, periode pertama bagaimana balik modal, periode kedua bagaimana mengumpulkan untung, kan begitu kebanyakannya. Ini bukan di kita, maksudnya di negara lain seperti itu. Kalau pejabat-pejabat demikian, contohnya di negara lain, ya. Di Iran mungkin, di Irak mungkin, ya. Taib. Jadi kata sahabat, kami tidak suka imarah, jabatan, illa hina idzin, kecuali waktu perang Khaybar. Ketika sudah ngumpul ditanya, "Mana Ali?" "Ya Rasul, Ali sakit, ya Rasul sakit mata." Panggil kata Nabi. Subhanallah. Kata ulama ini, faedahnya dari hadis ini apa? Bahwa anna rizqa la yajru hirsu harisin. Rizki, inna rizqallah, rizki Allah itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditarik oleh semangatnya orang yang semangat. Sampean masih peras keringat banting tulang supaya menjemput rizki Allah, tetap loh jemaah bodoh hasilnya. Jangan berangkat sebelum subuh sampai ndak sholat subuh. Dengan berangkat pada sholat subuh berkah, podo hasilnya, ya tetap 1 miliar. Makanya jenengan ojo korupsi, karena jenengan korupsi, ndak korupsi tetap 1 miliar dapat. Jenengan tuh mengambilnya terlalu cepat, padahal tetap loh masih ndak korupsi, 1 miliar tetap dapat saja nih. Cuman terlalu cepat sampean. Jadi santai saja per jam. Orang Islam cari rezeki itu santai. Sholat nyantai, sholat tutup, buka lagi, santai jemaah. Pak sampean tadi waktu sholat, ono wong borong, rencananya katanya mau ngambil barang sampean 1 miliar, cuman sampeannya lagi sholat. Itu jemaah jenengan, walaupun nanti tidak sholat, itu 1 miliar tetap orang dapat saja nih. Orangnya datang tapi ternyata tidak jadi gitu loh jemaah. Jadi sajanya ojo tertipu dari setan ini. Iya, nyesel aku sholat. Walaupun sampean tidak sholat tetap 1 miliar itu tidak sampai, tidak akan datang. Cuman orang tadi datang bisa jadi ketika sampai situ, bisa jadi nggak jadi, oh Pak nggak jadi Pak. Kenapa? Mungkin nggak cocok barangnya. Tapi ketika jenengan sholat, orangnya datang, saya mau ngambil 1 miliar barang sama dia, padahal cuman saya yang lagi sholat. Oh eman yo. Padahal tidak. Jadi rezeki itu jemaah, masih halal haram tetap segitu dapatnya. Jadi santai saja, jangan yang haram. Ya. Lalu Ali dipanggil, dikasih bendera. Dan Ali kenapa sakit mata? Lalu diludahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sembuh, didoakan diludahi. Nah, meludah ini khususiyah Nabi loh jemaah. Tak boleh kita
Karena kalau air ludah kita, air ludah Nabi betul barokah, tapi air ludah kita bakteria. Air ludah kita ini penuh dengan bakteria, naudzubillah. Baik. Ini fadilah. Coba kita selesaikan pertemuan berikut, sekalian digabung dengan dosa besar yang setelahnya, yaitu apa? Mencaci apa? Apa cuma? Sabul Ansar, mencela kaum Ansar. Dan kita bahas tentang fadilah kaum Ansar secara khusus, karena memang mereka orang-orang istimewa jemaah. Jelas ya? Jadi nanti judulnya untuk ke depan mencela Ansar sesi kedua itu aja. Ya Pak ya? Baik. Nah jemaah, ada buku hadiah ini, cara Nabi mendidik anak perempuan. Ada yang punya anak perempuan? Ada yang mau buku, yang punya anak perempuan dan mau buku ini angkat tangan. Yang punya anak perempuan dan mau buku ini angkat tangan. Kok banyak ya? Gimana ya? Saya kasih yang anak perempuannya banyak. Di antara yang angkat tangan tadi, yang anak perempuannya paling banyak. Berapa? Jana? 2 antum? 2. Berapa? 3. Hah? Ada yang 4? Hah? Ibu-ibu di bawah? Ibu banyak, Ustaz. Enggak, yang anak perempuannya banyak, Bu. Berapa? Yang anak perempuannya paling banyak berapa? Di sini berapa? 3 ya. Ibu ada yang punya 4? Hah? Ada yang 4, Bu? Ada. Taib. Yang 4 saya kasih bukunya. Jawab dulu pertanyaannya. Ada ya Pak ya? Yang 4 ya. Taib. Pertanyaannya Bu. Ya, apa hukum mencela sahabat yang taib, yang memiliki keutamaan khusus? Apa hukum mencela sahabatnya yang memiliki keutamaan khusus? Masya Allah, langsung tegas ahli sunnah wal jamaah. Taib, kasih Pak ya, ini yang ngomong kafir tadi, kasih buku ini. Taib ikhwan, siapa bilang musik haram? Tanya ini, ikhwan, siapa yang suka musik? Angkat tangan. Taib, ya angkat tangan yang mau buku ini. Angkat tangan yang mau buku ini. Ayo, sebutkan urutan 10 sahabat yang dijamin surga. Khalifah yang 4, taib. 6. 5. Enggak, bebas. Yang sebelum perang Badar. Lala, urutan sahabat yang 10 masuk surga. 4, terus 5. Abdurrahman? Hah? 10 sahabat. Iya, kan sudah ada 4, tinggal 6. Sa'ad bin Waqqas, terus Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman kemudian Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubay. Fadhol. Doa apa? Pak, sebutkan hukum mencaci sahabat yang hukumnya kafir gimana Pak? Kita bagi doa sama ibu-ibu ya. Ayo Pak, Bapak. Bagaimana mencaci sahabat yang hukumnya kafir itu kayak apa? Yang hukumnya kafir, mencaci seperti apa? Atau mencaci, bagaimana mencacinya? Bukan contoh mencaci, bukan, maksudnya mencaci sahabat yang dihukumi kafir itu seperti apa sahabatnya, atau bagaimana dobitnya, patokannya? Ayo. Sahabat yang mempunyai keutamaan, fadilah khusus. Ya, taib, fadhol.
Yang satu lagi, hukumnya kafir seperti apa? Tapi ibu-ibu, satu lagi bu, mencaci sahabat hukumnya kafir itu bagaimana? Tadi sudah dijawab, yang mencaci sahabat yang memiliki keutamaan khusus seperti Aisyah, seperti Abu Hurairah, seperti siapa lagi? Bilal. Ayo bu. Apa? Semua sahabat. Mencaci hampir keseluruhan. Ya, boleh dapat ya ibu doa harian. Baik. Kita bagi ibu dulu lah. Ibu dulu sekian, bapak-bapak sekian. Yes. Ibu lagi pertanyaannya. Bagaimana mencaci sahabat yang hukumnya dosa besar tidak sampai kafir? Ayo bu. Zina. Lu mencaci sahabat tapi nggak sampai kafir itu yang seperti apa? Seorang sahabat yang tidak punya kekhususan. Betul, bagus. Satu nih, dapat lagi. Satu lagi bu. Pertanyaannya, apa arti manarul ardi? Apa arti tanda bumi? Ayo. Ayo bu, apa arti tanda bumi? Merubah tanda bumi tadi, apa arti tanda bumi yang dimaksud? Ojo, yang sudah dapat ojo loh yo, yang lain. Yang sudah dapat tidak boleh, yang lain, yang belum. Oh, mau jawab ke depan mungkin ya boleh. Ustaz, Ya. mengubah kepemilikan tanah. Yo. Yang kedua itu mengubah batas-batas atau tanda-tanda lalu lintas. Betul, dapat satu sudah. Kedoliman ada berapa bu? Dolim ada berapa macam? Yang lain. Ada 3. Satu. Ada 3. Satu. Iya ada 3. Satu. Dolim kepada Allah. Yang kedua. Dolim kepada diri sendiri. Ono bisikan itu. Yang ketiga. Dolim. Pada manusia. Pada orang lain. Dolim kepada orang lain. Ya sudah. Kasih mic-nya kepada yang lain. Sekarang dolim kepada orang lain itu dalam 3 hal. Sebutkan. Dolim kepada orang lain dalam 3 hal. Sebutkan yang 3 ini. Dolim kepada orang lain itu dalam 3 hal. Ayo yang lain. Satu. Ayo bu. Satu pada harta. Toib. Terus yang keduanya. Belum ada yang jawab. Sok terus. Belum ada. Cuman tak bocorkan satu dolim pada harta. Yang kedua. 2. Oh bukan catat. 1. Dolim pada harta. Kalau bisikan. 2. Kedua. Dolim pada. Dolim. 1 harta orang lain kan ya. Yang kedua apanya orang lain? Yang ketiga. Yang kedua apa? Yang kedua? Apa yang kedua tadi? Mengambil hak orang lain, Ustaz. Yaitu harta hak orang lain. Terus yang kedua apa? Iya. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri, Ustaz. Bukan. Mendolimi orang lain itu, yakni 1 harta yang didolimi. Yang kedua apa orang lain yang kita dolimi? Nya Dolim kepada harta, dolim kepada kehormatan, dolim kepada kalau dipukul apanya berarti? Kalau dibunuh dipukul dari beraji. tiga.
kepadanya nyawa, harta, jiwa dan kehormatan. Sudah dapat Ibu, dapat. Walaupun dibantu, enggak apa-apa ya. Ya. Baik, Bapak-bapak sekarang terakhir. Pak, ini ada kitab bagus, Pak. Kitab Wabah dan Tahun dalam Islam. Karya Imam Ibnu Hajar. Ya. Siapa yang mau ini, Pak? Angkat tangan. Siapa yang mau? Adik mau? Hah? Oh, punya. Ayo Pak. Mau antum? Antum sudah dapat, jangan yang belum. Hah? Lah, nggak boleh tukar. Yang mau ini siapa? Jangan mau, Pak. Tapi pertanyaannya, Pak. Sebutkan 9 tingkatan fadilah sahabat. 9 kan tingkatan pertama kan khulafa yang 4, terus yang keduanya. Urutan kedua maksudnya. Yang tertinggi khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kedua. Lah. Yang lain dioper. Hah? Ustaz boleh ikut ya, Pak? Ustaz boleh ikut enggak ya? Hah? Boleh. Khalas. Udkur. Yang pertama apa tadi? Khalifah. Yang kedua. Yang ketiga yang masuk Islam dari Muhajirin sebelum Badar. Yang ketiga yang masuk Islam. Yang empat Ansornya. Ansor sebelum yang masuk Islam sebelum Badar. Yang kelima dari kalangan Muhajirin. Yang masuk Islam. Yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Nah. Yang keenam yang masuk Islam dari Ansor sebelum Hudaybiyah. 7. Yang ketujuh yang masuk Islam dari Muhajirin ba'da Hudaybiyah. 8. Fathul Makkah sebelum pembelah Fatah. Dan yang ke-8 dari Ansor yang masuk Islam ba'da Hudaybiyah. Yang ke-10 yang masuk Islam setelah. Oh, cuma 9 kok ana 10 ki piye? Yang ke-9 yang masuk Islam Ba'da Fathul Makkah. Tafadhal, barakallahu fiik. Baik. Siapa kisah yang berdoa karena tanahnya didolimi seorang wanita, lalu wanita ini buta dan mati? Siapa? Sahabat yang tanahnya terdolimi tadi, rumahnya. Ayo. Sa'id bin? Tafadhal. Ibu, nama perempuannya siapa, Bu? Yang buta matanya yang mati karena telah berbuat dolim. Siapa, Bu? Lali mesti nih. Ayo, Bu. Ayo selante waktu nih, Bu. Nggak tahu. Ojo buka Google loh, Bu ya. Arwah, mantap, bis. 1. Bapak-bapak, Ibu dapat. Bapak ya. Sebutkan dewan yang Allah nggak pedulikan dari kiamat. Buku catatan yang Allah nggak pedulikan. Itu catatan apa maksudnya? Yang nggak diperdulikan oleh Allah, yang dimaafkan. Ayo, dosa-dosa besar, kemaksiatan. Fadol. Terakhir, dewan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat apa? Yang mau tidak mau harus apa? Fadol. Selesai. Ini bagian ke Ibu. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat kepada yang mendapatkan buku. Nanti insya Allah bulan depan mudah-mudahan ada lagi. Doakan saja. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.